Semangat pagi. Kembali kita membahas satu doktrin tentang doa yang berkenan di hadapan Tuhan, yang membuat kita akan gairah di dalam kita berdoa kepada Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Daud menggambarkan kepada kita pada hari ini bagaimana doa yang berkenan kepada Tuhan. Kita ambil di Mazmur 141, di mana doa dalam pencobaan yang dihadapi Daud. Dia berkata, ayat 1 dan 2, "Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku, berilah telinga kepada suaraku, waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang." Saudara-saudara terkasih, bagaimana sikap Daud saat dia berdoa kepada Allah. Dia berseru dan meminta, datanglah segera kepadaku. Ini ada suatu kerinduan yang mendalam. Ini suatu ungkapan yang terpancar dari semangatnya dan kerendahan hatinya untuk datang kepada Allah. Dia ungkapkan, biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, suatu persembahan yang berharga di hadapanmu ya Allah. Bapak Ibu, Daud mengalami pencobaan. Dia dikejar-kejar oleh Saul. Di dalam pengejarannya, di dalam penderitaannya, di dalam situasi sulit, dia memohon kepada Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Dan dia meminta kepada Allah di ayat 3, "Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku." Ungkapan yang dia sampaikan kepada Allah, dia memohon, awasilah setiap perkataanku ya Bapa. Awasilah perkataanku sehingga perkataanku berkenan di hadapan Engkau ya Allah. Bapak Ibu, inilah suatu doa yang berkenan di hadapan Allah. Dia menyadari siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Kadang-kala kita sebagai anak-anak Allah menganggap Tuhan kita itu seperti bos. Kalau kita melakukan ini, kita melakukan segala sesuatu secara aturan, secara agama dengan taat, kita berkata kepada Bapa, "Bapa, aku sudah melakukan ini, tolong berkati aku Bapa." Seakan-akan kita menganggap bos itu ada hubungan transaksional antara kita dengan Bapa. Saudara-saudara terkasih, kita harus sadar, Bapa tidak malu untuk mendengar doa-doa kita. Dia sering mendengar doa kita, dia tanggapkan doa-doa kita. Tetapi kita sering malu untuk datang kepada Tuhan karena berbagai alasan. Tadi saya bilang, kita beranggap Tuhan itu sebagai bos. Kita suruh-suruh dia karena kita sudah melakukan segala sesuatunya. Dalam doa kita, kita perintahkan Allah Bapa kita untuk melakukan kehendak kita. Kita berdoa dan kita sungguh-sungguh berkata, dalam nama Tuhan Yesus, kita seakan-akan dengan doaku, dengan apa yang aku lakukan, maka Tuhan mendengar doa-doaku. Saudara-saudara kasih, Daud tahu siapa Allahnya. Dia berkata, awasilah bibirku ya Tuhan. Mari, Roh Kudus Tuhan berikan bagi kita. Roh Kudus itu akan membawa kita bagaimana kita bersikap terhadap doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saat kita mau berdoa, berbicara dengan Roh Kudus. Roh Kudus, ingatkan aku, apa yang ingin aku sampaikan kepada Tuhan. Apakah itu berkenan atau tidak berkenan, ingatkan kita. Sehingga doa kita itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Doa itu kita ingin membangun hubungan dengan Bapa kita di surga. Karena Yesus telah mati bagi kita, Dia selamatkan kita, Dia berikan roh itu kepada kita, sehingga kita dapat melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan dengan berdoa supaya nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan di dalam setiap kondisi kita. Kalau itu belum dijawab, pasti yang terbaik Tuhan sudah berikan. Kalau itu belum digenapi, tetaplah berdoa dan ingatkan kepada kita, Roh Kudus, apakah ini berkenan atau tidak? Pasti Roh Kudus akan berbicara kepada kita. Daud berdoa dengan penuh semangat, kerendahan hati, dan kasih kepada Allah. Mari, cara kita membangun relasi dengan Allah. Tuhan ingin menjawab doa-doa kita lebih dari kita ingin minta kepadanya. Dia lebih ingin memberkati kita daripada kita meminta kepadanya. Karena itu, bangunlah terlebih dahulu hubungan kita dengan Tuhan, relasi kita dengan Tuhan, dan minta Roh Kudus untuk terus menjaga bibir kita. Sehingga ketika kita gagal untuk berdoa, itu bukan sekedar melanggar suatu aturan agama. Itu adalah kegagalan untuk memperlakukan Allah sebagai Allah lebih dari setiap kata-kata indah kita.
Tuhan lebih berkenan atas sikap hati kita datang kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.